Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur buat setiap kasih Tuhan, anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, pada saat hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Pada saat hari ini kita buka Alkitab kita di dalam Ayub pasal yang ke-32 di ayat yang ke-6. Ayub pasal yang ke-32 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan, lalu berbicaralah Elihu bin Barakea orang Bus itu, aku masih muda dan kamu sudah berumur tinggi. Oleh sebab itu aku malu dan takut mengemukakan pendapatku kepadamu. Puji Tuhan, tema yang saya bagikan pada saat hari ini yaitu pribadi Elihu. Di sana dikatakan bahwa kalau Bapak Ibu baca keseluruhan pasal ini adalah tentang Elihu, bagaimana Elihu adalah sahabat dari Ayub. Elihu adalah sahabat dari Ayub, dia lebih muda dari ketiga sahabatnya yang lain yang sudah mengajukan pendapatnya tentang keberadaan Ayub. Ketika Ayub diizinkan Tuhan menghadapi persoalan, Ayub Tuhan izinkan menghadapi masalah, menghadapi musibah. Kalau Bapak Ibu dari pasal-pasal sebelumnya bagaimana sahabat-sahabatnya mengutarakan pendapat mereka. Mengapa Ayub mengalami hal demikian? Bahkan ada yang menuduh, oh Ayub berdosa, Ayub membela, bahkan Ayub membela diri bahwa dia tidak berdosa. Dan di sana dikatakan bahwa Elihu juga adalah salah satu dari sahabat Ayub. Di sana dikatakan, lalu berbicaralah Elihu. Elihu adalah sahabat Ayub yang paling muda. Dan saya katakan, aku masih muda dan kamu sudah berumur tinggi. Oleh sebab itu aku malu dan takut mengemukakan pendapatku kepadamu. Dia menyadari dirinya bahwa dia yang paling muda. Jadi dia membiarkan sahabat-sahabat yang lain, saudara-saudara, teman-teman yang lain untuk mengajukan pendapat, untuk mengajukan argumentasi mereka tentang apa yang dialami oleh Ayub, tentang apa yang terjadi pada Ayub. Di sini bahwa kita menarik kesimpulan bahwa setiap orang bisa mengajukan pendapat, baik itu tua ataupun muda, dalam situasi tertentu, dalam keadaan apapun. Orang muda juga bisa mengajukan pendapat, tetapi bagian kita sebagai orang muda adalah membiarkan terlebih dahulu yang tua mengajukan pendapatnya. Kita menyimak terlebih dahulu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan. Ini yang dilakukan oleh Elihu. Dia memiliki kerendahan hati, memberikan yang tua, memberikan saudara-saudara, teman-teman yang lain untuk mengajukan pendapat terlebih dahulu. Menunjukkan kerendahan hati seorang yang muda. Memberikan peluang bagi yang tua untuk menasehati Ayub terlebih dahulu. Arti nama Elihu adalah Allahku adalah dia. Itu arti dari kata nama Elihu, yaitu Allahku adalah dia. Dia mengakui bahwa Allahnya itu adalah Tuhan yang luar biasa, Allah yang hidup. Setelah menyimak semua ucapan yang disampaikan oleh sahabat-sahabat Elihu, oleh sahabat-sahabatnya yang lain terhadap situasi yang terjadi kepada Ayub, apa yang dia nilai? Yaitu Elihu menilai bahwa ucapan sahabat-sahabatnya sia-sia. Mengapa? Dia mengutarakan bahwa apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabatnya yang lain adalah sia-sia. Kita baca ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13 di sana dikatakan, oleh sebab itu aku berkata, dengarkanlah aku pun akan mengemukakan pendapatku. Ketahuilah aku telah menantikan kata-katamu, aku telah memperhatikan pikiranmu, hingga kamu menemukan kata-kata yang tepat. Kepadamulah aku putuskan perhatianku, tetapi sesungguhnya tidak seorang pun yang mengecam Ayub, tidak seorang pun di antara kamu yang menyanggah perkataannya. Jangan berkata sekarang, kami sudah mendapatkan hikmat. Hanya Allah yang dapat mengalahkan dia, bukan manusia. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dia menilai bahwa apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabatnya yang lain adalah perkataan yang sia-sia. Karena apa? Karena mereka tidak berhikmat. Karena mereka tidak menjawab atau tidak meringankan penderitaan dari Ayub sendiri.
Mereka, ucapan perkataan mereka tidak membuat Ayub itu merasa bebannya semakin ringan. Karena apa? Semua itu adalah sanggahan, semua itu adalah tuduhan terhadap Ayub bahwa mengatakan Ayub bersalah. Sehingga di sana dikatakan, aku telah menyimak dengan baik, aku telah memperhatikan dengan baik, bahwa tidak ada satupun apa yang mereka sampaikan bisa meringankan dari beban Ayub sendiri. Yang kedua, lalu apa yang diakui oleh Elihu di sini? Ketika Elihu sudah menyimak semuanya, pembicaraan dari sahabat-sahabatnya, pembicaraan dari teman-teman yang lain tentang apa yang disampaikan mereka terhadap Ayub. Apa yang menjadi pengakuan dari pribadi Elihu sendiri? Di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9 di sana katakan, tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Bukan orang yang lanjut umurnya yang mempunyai hikmat, bukan orang yang sudah tua yang mengerti keadilan. Saya kembali bacakan di ayat yang ke-13. Jangan berkata sekarang kami sudah mendapatkan hikmat, hanya Allah yang dapat mengalahkan dia, bukan manusia. Hal yang diasadari, hal yang dimengerti, hal yang diakui oleh Elihu, yaitu bahwa tidak ada manusia yang dapat mengalahkan hikmat Allah. Hikmat itu berasal dari Allah, hikmat datangnya dari Allah, hikmat sumbernya dari Allah. Hikmat itu diberikan Allah baik kepada mereka yang lanjut usia, baik yang tua maupun yang muda. Hikmat mampu diberikan oleh Tuhan. Dia memberikan kepada orang-orang yang dipilihnya, dan hikmat datang dari hubungan yang akrab dengan Tuhan. Ketika kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, ketika kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, Tuhan berikan hikmat bagi kita. Ini yang disadari oleh Elihu. Kenapa Elihu akhirnya dia berbicara? Inilah pribadi seorang Elihu, bahwa ketika dia menyimak, dia memperhatikan semua ucapan dari saudari-saudaranya, dari teman-temannya, dia mengambil kesimpulan bahwa hikmat itu dari Allah. Allah mampu memberikan hikmat kepada siapapun. Sehingga ketika kita berbicara, ketika kita berkata-kata, hendaknya hikmat Allah ada dalam setiap kehidupan kita. Hikmat itu dimiliki oleh setiap orang. Hikmat diberikan Tuhan tidak memandang usia. Jadi segala usia, bahkan anak kecil saja pun Tuhan bisa berikan hikmat bagi dia untuk berbicara, untuk berkata-kata dengan baik. Ini hal yang disadari oleh Elihu. Sikap Elihu terhadap perdebatan dari teman-temannya. Sikap Elihu terhadap perdebatan dari 3 sahabatnya dengan Ayub, yaitu bersikap netral. Di ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-22. Di ayat yang ke-21 saya bacakan. Aku tidak akan memihak kepada siapapun dan tidak akan menyanjung-nyanjung siapapun. Sikap dari Elihu yaitu bersikap netral. Dia tidak memihak kepada ketiga sahabatnya, juga tidak memihak kepada Ayub. Elihu tidak menyetujui Ayub yang membuktikan bahwa dirinya benar di hadapan Allah, tetapi juga tidak mendukung sahabat-sahabat Ayub yang tengah mempersalahkan dia. Dengan kata lain, bahwa apa yang dikatakan oleh Ayub yang menganggap dirinya benar, yang menganggap dirinya benar di hadapan Tuhan, dia tidak membenarkan hal itu, dan juga dia tidak membenarkan perkataan-perkataan ketiga sahabatnya. Jadi dia sebagai seorang yang muda bersikap netral di tengahnya, tidak memihak ke kanan atau ke kiri. Setelah semua yang dilihat, apa yang sebenarnya menjadi alasan Elihu sehingga dia akhirnya berbicara? Yaitu sehingga akhirnya Elihu mengutarakan pendapatnya karena supaya merasa lega. Kita buka di dalam ayat yang ke-20. Ayat 20 di sana dikatakan, aku harus berbicara supaya merasa lega. Aku harus membuka mulutku dan memberi sanggahan. Mungkin setelah dia mendengar semuanya,
Ada banyak hal yang ingin mungkin disampaikan oleh Elihu. Ada banyak hal yang ditahan, yang dipendam dalam dirinya, dan pendam dalam hatinya, ingin dia utarakan. Tapi dia menunggu waktunya. Dia menunggu waktu kapan dia harus berbicara, kapan dia harus mengutarakan pendapatnya, kapan dia harus menyampaikan pendapatnya. Dia membiarkan dulu teman-temannya bisa tenang, bisa diam. Akhirnya saya katakan, Elihu dia berbicara supaya apa? Apa yang dalam hatinya bisa dikeluarkan. Sebenarnya kata-kata ini adalah perasaan emosional atau motif yang terselubung dari diri Elihu sendiri. Dia menyalahkan dan ingin menyalahkan dan mengalahkan Ayub ketimbang menimbulkan kesadaran terhadap sahabat-sahabatnya. Bahwa dia ingin mengalahkan dari perkataan-perkataan Ayub. Kalau Bapak Ibu nanti baca pasal setelahnya, pasal 31, 32, 33, 34, itu akan ada apa hal yang disampaikan oleh Elihu. Ada banyak percakapan di sana bagaimana Elihu ingin supaya apa? Mengalahkan dari perkataan dari Ayub sendiri. Yang seharusnya dia menyadarkan teman-temannya yang lainnya, bukan menyalahkan. Tetapi seharusnya sikap dari Elihu adalah menyadarkan teman-temannya bahwa yang dilakukan oleh Ayub, apa yang dialami oleh Ayub bukan karena dosanya, tapi diizinkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang diberkasihi oleh Tuhan, setiap kita pun sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita berkelompok, ketika kita dalam pertemuan keluarga atau dalam sebuah organisasi, hendaknya apa yang kita sampaikan, kita punya motivasi yang benar ketika kita mengajukan pendapat. Yang muda bisa berbicara, tetapi biarlah kita sebagai orang muda, biarlah sebagai anak-anak Tuhan, bukan hanya muda tetapi semuanya, ketika kita mengajukan pendapat, biarlah itu kita memiliki hikmat daripada Tuhan, kita minta hikmat daripada Tuhan, apa yang harus kita sampaikan. Dan setiap perkataan kita, apakah perkataan itu benar atau tidak, biarlah kita menguji dan merenungkan terlebih dahulu. Sebelum suatu pendapat atau pernyataan dilontarkan kepada orang lain, hendaknya pendapat tersebut diuji terlebih dahulu. Apakah sesuai dengan ajaran Alkitab, ajaran firman Tuhan atau tidak? Apakah itu menyinggung orang lain atau memberikan nasihat atau menguatkan mereka? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, kita diajarkan pribadi Elihu, kita belajar bahwa siapa saja bisa mengajukan pendapat. Tetapi sebagai yang muda, berikan dulu terlebih dahulu ruang bagi yang tua untuk mengajukan pendapat. Hargai mereka, dengarkan dengan baik, berikan perkataan yang benar. Ketika kita berbicara, biarlah perkataan kita itu adalah perkataan yang menasehati, bukan memojokkan satu pihak atau memojokkan yang lain. Tetapi bagaimana perkataan kita bisa menasehati orang lain, menguatkan orang lain. Di dalam Kolose 4 ayat yang ke-6 di sana dikatakan, Kolose pasal yang ke-4 ayat yang ke-6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat setiap anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap pribadi kami. Kami boleh belajar dari pribadi Elihu supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Melalui perkataan kami, melalui ucapan kami bisa mengajukan pendapat kami dengan baik tanpa menyinggung satu dengan yang lainnya, tetapi biarlah setiap ucapan kami adalah hikmat daripada Tuhan, dan biarlah apa yang kami kerjakan semua menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati materaikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Sinarilah keluarga GPD SAD Magelang dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepada keluarga GPD SAD Magelang. Engkau adil ya Tuhan, dan hukum-hukum-Mu benar. Telah Kau perintahkan peringatan-peringatan-Mu dalam keadilan dan dalam kesetiaan belaka. Janji-Mu sangat terpuji. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.